Karena memang yang menyampaikan itu seorang Denny Indrayana yang merasa pesakitan, merasa dipecundangi. Sehingga dia perlu untuk melampiaskan rasa sakitnya itu dengan cara dia begini. Boleh aja. Tapi buat kita, buat publik sudah melihat siapa Denny Indrayana. Jadi bukannya terpisah, tapi bagian dari kesatuan. Jadi kalau isu-isu receh kayak gini, apalagi seorang Denny Indrayana bicara ijazah, ampun. Ketika kalian menghubungi gitu untuk bicara soal kita diskusi ya di podcast ini soal Denny Indrayana, saya berpikir pentingnya apa ya? Karena sebenarnya karena nggak penting banget. Ini makin besar kepala Denny kita ngomongin terus gitu loh. Tapi ya saya punya kepentingan untuk menjelaskan kepada publik bahwa ini nggak penting. Iya. Kembali lagi di Real Politik. Kali ini kita akan berbincang yang agak-agak pinggir jurang nih dengan abang kita, Abang Ketum, Bang Mardiansah Semar. Halo Ben. Gimana Bang? Abang saya lihat makin aktif nih di media sosial nih. Kemarin ke Semarang saya lihat nih. Ini udah konsolidasi apa gimana nih? Iya kan konsolidasi harus jalan terus kan. Kan itu nggak nunggu momentum apapun. Jadi kalau ada momentum apa-apa yang terjadi ke depan kita udah siap. Udah siap ya? Kita disuruh main apa aja siap kita. Oh gitu ya? Jadi nggak hanya padel ya? Nggak hanya padel, main apa aja siap kita. Ngeri nih, ngeri. Abang ikut sayembara nggak Bang? Apa itu? Sayembara 100 juta. Oh, yang bisa menunjukkan Siapa yang bisa menunjukkan sejarah Mas Wapres, ijazah SMA Mas Wapres itu akan dibayar 100 juta. Kecilan Bang ya? Masih ada di dompetku, masih ada di 100 juta. Mungkin kalau agak besaran dikit agak tertarik juga gue gitu. Ditambah 0,1 ya. Suruh naikin lah. Tambah 0,1 iya, lah tambahin ya. gitu loh. 100 juta kayak gak niat itu. Kayak gak niat lah, cuma 100 juta aja. Ngurus pasukan aja gak cukup ya. Gak cukup ya. Gak cukup. Itu uang bensin aja. Uang bensin lah. Sekarang sampai udah 36 provinsi, 315 kabupaten kota. Kemarin kita konsolidasi di Jawa Tengah. Termasuk kabupaten kota. Mana cukup 100? Itu snack doang tuh ya? Itu snack doang, nggak cukup. Coba suruh naikin lah. Yang bikin sayembara siapa? Disuruh naikin lah. Tambahin 0,1 baru ikutan kita. Gitu Bang Denny Indrayana. Nah ini viral sekali Bang. Viral ini apa dia? Saya sebutkan kronologi pendeknya Bang ya. Sekitar tanggal 24 Juli, Denny Indrayana menyurati Presiden Prabowo. Isinya meminta supaya Mas Wapres itu diberhentikan, ya kan? Alasannya bla 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 bla, istilahnya tentang apa MK lah, tentang persyaratan jadi cawapres dulu. Kemudian Pak Prabowo tidak tidak merespon apa-apa. Akhirnya mungkin sekitar tanggal 6 Agustus itu dibikin lagi surat terbuka, nggak ke presiden lagi, langsung ke Mas Wapres. Mas Wapres mundur atau dimundurkan gitu kan. Namun tampaknya juga nggak ada respon dari Mas Wapresnya. Akhirnya dibuatlah sayembara Bang. Ngeri. Sayembara ini kayak zaman koboi dulu Bang. Sayembara berapa ratus juta. Nah ini 100 juta bagi siapa yang mampu menunjukkan ijazah SMA Mas Gibran. Kirain gitu kayak zaman-zamannya si Pitung dari Marunda. Mirip-mirip gitu lah. Kalau itu kan kepala kan. Iya. Siapa yang bisa membawa kepala si Pitung dikasih sekian gulden kalau gitu kan. Kalau ini ijazah doang. Ijazah doang, tapi buat sekelas Bang Sembar itu kan kecilan. Nah, saya nggak ingin kita bahas tentang ijazahnya Bang. Saya malas sekali Bang ijazah, terus terang Bang. Kayak ijazah Pak Jokowi kan udah jelas tuh asli kata UGM kan. Dan sekarang sepertinya sudah masuk ke tahap akhir ya, pencemaran nama baik. Gibran juga udah jelas karena penyetaraan. Udah jelas. Seharusnya kan sebagai orang yang ahli tata negara, bahwa memang ada dalam hukum kita itu penyetaraan kan. Dan itu seharusnya sudah clear. Nggak mungkin kan orang punya ijazah S1, apalagi dari institusi pendidikan sekelas Singapura, yang kerjasama dengan Universitas Bradford Inggris, itu bisa menerima orang untuk kuliah tanpa ada ijazah yang setara dengan SMA. Nah itu udah selesai Bang itu sebetulnya. Saya nggak ingin kita masuk ke situ. Itu kecil sekali apalagi buat Bang Semar. Yang perlu kita lihat apa yang berada di balik itu Bang. Intensinya apa Bang menurut Bang Semar itu yang dilakukan oleh Denny Indrayana ini? Apa sih sebetulnya ingin dicari oleh beliau ini? Mungkin ada 3 setidaknya kalau dalam perspektif saya Bang. Pertama, apakah ingin memecah antara Pak Presiden Prabowo dengan Mas Wapres Gibran? Itu pertama. Yang kedua, apakah ingin
mendelegitimasi Mas Wapres Gibran supaya legitimasinya sebagai Wapres itu menjadi cacat di mata pemilihnya? Atau yang ketiga, apakah hanya untuk cari-cari heboh aja? Kalau politisi kan suka cari panggung, Bang. Nah, ini apakah itu atau mungkin ada perspektif lain dari Bang Sembar yang bisa kita bagi kepada penonton Politik di episode kali ini? Silakan, Bang. Ya, apa yang tadi Benny sampaikan ya terkait dengan mengulik di balik langkahnya Denny Indrayana itu masih kurang lengkap. Karena menurut saya begini, Denny Indrayana melakukan itu bagian dari menunjukkan bahwa dia betul-betul orang pesakitan tuh, pecundang. Nah, pertama nih kita lihat ya, kita kulik. Dia dijadikan tersangka 2015 oleh Barreskrim, yang sampai sekarang statusnya masih tersangka. Itu yang Payment Gateway ya? Payment Gateway. Dan mudah-mudahan teman-teman di Mabes Polri juga segera menegaskan posisi kasusnya Denny Indrayana yang sampai saat ini masih jadi tersangka. Itu pertama. 2020 Denny Indrayana itu ikut pilkada, pilgub. Oh, 2020 udah ikut? 2020 ikut, kalah. 2020 dia kalah dan dia melakukan gugatan ke MK. Yang ketua hakimnya MK itu Anwar Usman. Gugatannya mungkin karena merasa dicurangi? Merasa dicurangi, karena dianggap bahwa selisihnya nggak begitu besar, nggak begitu banyak. Dia lakukan gugatan di MK dan kalah. Dan ketua hakim MK-nya waktu itu Anwar Usman. Paman ini ya? Paman kan gitu ya. Disebut pamannya Gibran ini ya dulu belum jadi paman. Oh, waktu itu belum. Belum jadi paman dan harus kita tahu juga testimoni dari para penggiat hakim konstitusi dan lain sebagainya itu menyampaikan bahwa Anwar Usman itu termasuk hakim konstitusi yang sangat punya memegang sekali idealisme, integritas dan lain sebagainya. Jadi ketika dia memutuskan tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat-sangat rasional. Lalu 2024 ini udah kalah nih, udah pecundang nih kan. 2024 dia mulai lagi coba untuk mempertaruhkan hidupnya masuk ke dunia politik dengan maju sebagai calon legislatif. Dari Partai Demokrat? Waktu itu dari Partai Demokrat atau saya lupa ya, apa Mas Nasdem apa ya. Kalau untuk pilkadanya kan Nasdem waktu itu ikutan juga support. Dari Demokrat kalau nggak salah. Nah dia maju caleg, kalah juga. 2 kali kalah ya? 2 kali kalah, cuman dapat dukungan suara sekitar berapa puluh ribu gitu. Kayaknya 26.000. 26.000. Baca tuh. Iya, 26.000 ya, 26.000 kecil sekali kan gitu ya. Nah, itu kalah juga. Yang akhirnya itu yang menyebabkan dia hidup di luar negeri sebagai supir taksi online. Sakit hati ya, sakit bro. Jadi keluar ke Australia itu bukan dalam rangka merantau, benar-benar merantau, tapi untuk keluar dari situasi dan kondisi yang dialami itu ya. Kefrustasian lah dari dalam hal politik gitu loh, gitu ya. Kan begini, orang yang memang sudah membangun dirinya, pertama dari praktisi hukum, orang yang memang kita lihat sebagai akademis, orang yang akademik sekali cara berpikir dan sebagainya, lalu masuk dunia politik diambil oleh SBY sebagai wamen, kan begitu ya, waktu itu. Yang akhirnya dia tergoda dalam dunia politik. Wah ternyata enak juga ini kan candu nih politik nih. Tapi ketika dia bertarung 2020 kalah, dia bertarung di 2024 kalah secara politik, mengecewakan pasti, sakit hati pasti. Nah itulah yang menstimulus, membangun tendensi atas ketidaksukaan dia terhadap Mas Wapres, terhadap Pak Jokowi. Karena yang ada di benak dia, nasib politik dia itu karena memang disebabkan juga faktor Pak Jokowi atau Mas Wapres. Yang sesungguhnya sebenarnya ya karena memang nggak mampu, Ben. Orang kalau mampu ya menang gitu loh. Ya karena nggak mampu secara politik ya kalah lah. Abang ingin menyampaikan bahwa Denny Indrayana yang seorang doktor bahkan profesor itu gagal di dalam elektoral, pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Sementara Mas Wapres yang menurut dia itu masih S1 bahkan ijazah SMA dia nggak pernah lihat, itu bisa jadi cawapres. Berhasil. Jadi wapres berhasil. Itu membuat semacam ketidakterimaan mungkin. Betul. Jadi itu yang ingin Abang sampaikan sebetulnya. Iya betul, karena memang kan begini ya,
langkah politik atau langkah apapun seseorang itu pasti distimulus juga dengan kepentingan diri dia sendiri. Awalnya itu dulu. Oke. Atau misalnya ketertarikan dia untuk menggugat sesuatu itu juga ada didasari oleh apa yang dia rasakan juga. Nah, ketika dia merasakan sakit hati, kecewa, merasa dipecundangi, yang sebenarnya kalau dia mau terima itu kekalahan, kan dia bisa move on tuh. Untuk bisa melihat bahwa politik itu ya memang begitu. Makanya seringkali orang bilang politik itu kejam. Karena politik kadang nggak diduga. Orang yang berpikir menang jadi kalah. Orang berpikir kalah jadi menang. Nah, Denny berkali-kali kalah. Nah, sekarang dia coba menggugat. Rasa sakit hati dia itu dia lampiaskan lah dalam beberapa surat terakhir misalnya. Dan gak cuma itu. Berapa bulan lalu kan juga dia menghantam terus Pak Jokowi, dia menghantam Mas Gibran dan lain sebagainya. Nah, sekarang melalui surat-surat. Nah, menurut saya ini gak penting sudah, karena akhirnya pepesan kosong. Apa yang disampaikan Denny Indrayana sudah tidak lagi bisa dipertanggungjawabkan secara pemikiran akademis dalam bentuk apapun. Itu clear. Karena memang yang menyampaikan itu seorang Denny Indrayana yang merasa pesakitan, merasa dipecundangi, sehingga dia perlu untuk melampiaskan rasa sakitnya itu dengan cara dia begini. Boleh aja, tapi buat kita, buat publik sudah melihat siapa Denny Indrayana. Sekarang dia coba untuk mengomentari soal kasus-kasus korupsi. Kenapa dia nggak memperjelas sendiri soal tersangka dia, ya ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi? Mungkin mengupayakan deponering atau apalah, SP3 yang mana penting itu statusnya ya. jelas gitu loh. Iya, Jangan iya. juga akhirnya seakan-akan dia mengomentari orang dengan dalilnya rasa keadilan, padahal dalam kasusnya dia sendiri yang sampai sekarang ini masih jadi tersangka, rasa keadilan itu belum terlihat. Dan dia tidak mengupayakan keadilan buat dirinya sendiri gitu buat ya. diri dia sendiri. Rasa keadilan kan bisa rasa keadilan buat banyak orang, buat diri dia sendiri. Iya. Nah, itu aja dia tidak bisa memperjuangkan. Terus dia bicara soal bagaimana dia bicara soal kasus tindak pidana korupsi di hal lain, soal Jampitsus dan lain sebagainya. Menurut saya, kalau gambarannya seperti itu, mosok ya kita mau dengar, mosok kita mau berpengaruh. Mosok ya Mas Wapres juga harus melihat bahwa ini bagian dari penting? Nggak penting. Selain bahwa dia juga pengen cari panggung, karena mungkin di sana juga taksi online-nya di Australia sana udah nggak laku ya. Mungkin banyak pesaing kan, band kita nggak tahu juga. Bukannya lawyer beliau sana Bang. Nggak tahu. Kan dia bilang, kan dia jadi dia driver. lawan. Iya, kan dia bilang dari Gue ingat driver sih. online, taksi online segala macam. Miris juga kita. Gitu loh. Seorang Denny Indrayana seperti itu kan miris. Tapi ya itulah politik. Itulah langkah-langkah, dan kita hargai, silakan saja melakukan upaya itu. Tapi yang pasti saya melihatnya tidak akan berpengaruh terhadap Presiden Prabowo, karena Presiden Prabowo tahu betul siapa Mas Wapres, dan Presiden Prabowo juga sadar betul bahwa kekuatan besarnya Presiden Prabowo itu juga kontribusi besar dari Mas Wapres. Jadi bukannya terpisah, tapi bagian dari kesatuan. Jadi kalau isu-isu receh kayak gini, apalagi seorang Denny Indrayana bicara ijazah, ampun. Jadi kalau untuk memecah Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu berat jauh lah ya. lah, cari cara lain lah, cari cara lain gitu. Cara lainnya Maksudnya yang gimana tuh? yang lebih elegan, lebih bernilai, lebih elitis. Itu sayembara 100 juta nunjukin ijazah. Kan begitu ya. Kalau untuk sayembara seorang memperlihatkan ijazah seorang wakil presiden yang kekecilan. Udah gitu isinya ijazah. Kan ternyata soal kasus ijazah itu tidak saja membuat Refli Harun yang selama ini kita gandrungi ya cara pemikirannya ya. Bisa sama ahli tata negara loh. Ya, iya, kita sangat kagumi. Akhirnya juga terseret-seret dengan isu ijazah yang membuat nilai dia menurun. Denny masuk ke situ juga, membuat nilainya menurun juga, karena mempersoalkan soal-soal yang nggak genah, nggak genah gitu loh. Soal-soal yang menurut kita dalam kondisi sekarang itu jauh lebih penting berpikir yang lebih rasional ya untuk kebangsaan ini. Orang berpikir ini soal rasa keadilan, asal Denny tahu secara hukum kepastian itu kan sudah didapat. Iya. Sudah didapat gitu MK loh. sudah putuskan. MK dan lain sebagainya sudah didapat. KPU juga sudah verifikasi. Betul, dan itu kan soal nilai yang dipersoalkan, soal norma. Bukan soal Mas Gibrannya. Semua berhak juga. Persoalan bahwa diuntungkan Mas Gibran soal lain. Gitu loh. Kan diuntungkan semua itu. Calon kepala daerah yang kemarin dengan keputusan itu misalnya gitu. Dan harus juga Denny Indrayana mengulik perjalanan politiknya Mas Gibran
Jangan cuma sekedar ngomong, jangan juga dianggap bahwa ini ambisinya Pak Jokowi dan Mas Gibran sebagai wapres. Mas Gibran tidak pernah berpikir jadi wapres di 2024. Itu saya pastikan itu. Sebetulnya itu udah pengetahuan publik sih, Bang. Pengetahuan publik, cuman Iya. orang nutup mata. Mas Iya. Gibran itu bersiap jadi gubernur DKI. Iya, itu keterangan Pak Dasko sendiri. Jelas. Katanya berapa kali itu Pak Pro minta ke Pak Jokowi udah jelas. Publik udah tahu itu. Lah, sekarang kan Jadi- kayak saya pernah bicara di sini deh, Ben. Ketika saya ngobrol dengan Mas Wapres, dia sampai gini, Pak Ketum, saya juga nggak tahu kok bisa sampai sini. Dulu kan rencananya kita mau ke Jawa Tengah 1 atau DKI 1. Tiba-tiba ke sini ya sudahlah. Berarti ini memang takdir Tuhan. Harus tahu itu mereka. Iya, iya. Bahwa Pak Jokowi, Mas Gibran tidak pernah punya ambisi politik di 2024 untuk menjadi wakil presiden. Dan prosesnya sudah digambarkan oleh Bang Dasko. Kan gitu ya. Bagaimana proses meminta Mas Wapres, Mas Gibran untuk menjadi cawapres Pak Prabowo. Karena rumusannya sudah jelas. Sudah ada rumusan tuh di Pak Prabowo dan Bang Dasko. Kalau mau menang Pilpres 2024, harus menggandeng Pak Jokowi, harus didukung Pak Jokowi. Nah, cara-cara memastikannya Pak Jokowi dukung diikuti oleh para pendukungnya, para loyalisnya dengan mengambil anaknya. Kan sederhana. Ya, Iya. Kan begitu loh. Dan itu dilakukan, berhasil setelah berkali-kali minta ke Pak Jokowi. 5 kali kalau nggak salah minta sama Pak Jokowi Ya, itu. ya. 5 kali minta baru diizinkan, dikasih. Nah, persoalan ada proses setelah itu soal lain. Dan itu sudah ada kepastian hukumnya Ya. gitu loh. Nah, ini yang harusnya dilihat, jangan juga orang melihat ya seakan-akan Pak Jokowi itu dan Mas Gibran itu sejak awal sudah mendesain ini. Sedangkan testimoni jelas. Pak Prabowo waktu masih jadi Menhan kan ditanya sama Presiden, Pak Menhan 2024 maju lagi nggak sebagai capres? Tidak Pak, kecuali Bapak dukung. Duh. Kan begitu. Iya, iya, itu clear sih. Kan itu. clear, kecuali Bapak dukung. Oh begitu, kan gitu. Nah, dengan perkembangan konstelasinya yang tadinya Pak Jokowi bagian dari keluarga besar PDIP, kan begitu ya, sudah mulai mempromosikan Mas Ganjar dan lain sebagainya, akhirnya beralih dukungan ke Pak Prabowo, itu kan bagian dari dinamika politik yang tidak bisa dihindari. Dan kita semua sudah ngebaca itu gitu loh. Nah, faktanya sekarang sudah secara konstitusional Gibran itu menjadi wakil presiden, ya harus diterima juga. Kalau nggak terima pertarungan nanti 2029. Iya. Jangan sekarang punya tendensi pribadi seolah-olah dikemas bagian dari masalah konstitusi. Gitu loh. Masalah hukum dan lain sebagainya. Janganlah, itu jahat. Dan menurut saya mungkin ya panggung diharapkan muncul kembali buat Denny Indrayana. Cuman caranya salah. Kan bisa juga dia masuk lagi ke kampus, bisa juga dia jadi narasumber. Ada honornya kok itu gitu loh. Ada honornya lumayan lah gitu. Enggak dibanding dia akhirnya cari-cari panggung untuk dirinya sambil coba untuk jahil gitu loh, jewer-jewer orang gitu yang nggak jelas gitu loh. Udahlah baik-baik aja. Dia kan profesor doktor, misalnya gitu loh. Dia punya latar belakang akademisi dan lain sebagainya. Fokus di situ. Orang juga akan melihat bahwa dia masih punya nilai. Kalau sekarang dia memainkan isu ini terus, akhirnya orang melihat nilai dia semakin jatuh, semakin jatuh, semakin jatuh. Lama-lama nggak dihargai orang, karena udah pecundang gitu ya. Udah beberapa kali ikut kontestasi kalah, udah jadi pecundang, tapi sudah tidak punya nilai. Makin hancur hidupnya nanti. Kalau saran saya orang yang melihat bahwa kasihan, apalagi masih disematkan status dia tersangka dia. Nah ini kan kecewaannya kan luar biasa ya. Dan sakit hati. Orang kalah Ben, gak enak Ben. Saya juga pernah kalah Bang, emang gak enak sih. Ya, kau rasakan kan? Kita pahami itu. Iya. Tapi bahwa orang kalah masih memiliki otak untuk dipakai, untuk berpikir secara rasional, gunakan juga. Bagaimana caranya kita bisa comeback? Bagaimana caranya kita bisa bangkit kembali? Kalau kata presiden kita itu, kalau misalnya kita itu petarung gitu ya, jatuh bangkit lagi. Bukan jatuh malah jadi mencibir orang gitu loh. Gitu loh. Jatuh akhirnya merusak diri sendiri dengan apa yang dia lakukan. Nah, ini yang kita sayangkan ya. Karena kita lihat beberapa pakar, beberapa profesor, dokter akhirnya rusak karena memang dihantui oleh pikiran-pikiran sentimental, pikiran-pikiran kebencian dan lain sebagainya, akhirnya sudah tidak rasional lagi. Sedangkan disiplin ilmunya itu sangat kita kagumi tuh. Gitu loh. Ya akhirnya sekarang udah sirna semua nilainya.
Apalagi kalau dengan caranya Denny kayak gini, ya makin kita melihatnya ya udah dia memang tidak punya nilai apa-apa gitu untuk kita lihat sebagai orang yang punya latar belakang akademisinya kuat gitu loh. Jadi menurut Abang ini adalah bagian dari upaya dia untuk bisa comeback atau emang dia jatuh, dia pengen ngebawa semua orang jatuh juga? Iya kan begini, bahwa dia distimulus oleh rasa kekecewaan sakit hati, iya. Bahwa sekarang dia mainkan ini supaya dia juga coba membangun eksistensinya, dilihat sama orang ya mungkin saja. Bahwa memang itu pun secara tidak langsung akhirnya dijadikan juga alat pukul dari lawan-lawan politiknya Mas Gibran atau Pak Jokowi, mungkin juga iya dimanfaatkan, kan begitu ya. Nah ini semua kan saling bertaut. Kalau tadi Benny baca bahwa apakah ini memang coba memecah belah hubungan kan gitu ya. Kan bahaya nih begini. Orang akhirnya mulai berpikir jahil ya. Ketika yang mempersoalkan itu ijazahnya Pak Jokowi itu Roy Suryo yang latar belakangnya pernah menjadi Menpora di eranya Pak SBY, pernah jadi petinggi partai di Demokrat, pernah menjadi anggota DPR RI dari Partai Demokrat, begitu kencangnya memainkan peran ya untuk mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Sekarang Denny coba mempersoalkan ijazahnya Mas Gibran. Denny wamennya SBY dan lekat dengan Demokrat juga kan begitu ya. Iya. Nah akhirnya orang punya pikiran liar. Iya. Jangan-jangan ini ada persaingan antara AHY dan Gibran kan gitu loh. Dan itu beredar sangat kencang. Beredar Media sangat sosial kencang. Nah sangat ini kan kencang. bahaya. Saya mudah-mudahan Pak SBY sama AHY melihat podcast kita ya, supaya ini diredakan ini, karena akan membahayakan buat karir politiknya AHY. Kalau menurut saya, karena apa? Hubungan Pak Jokowi dan Pak SBY kan baik-baik saja. Hubungan Pak Jokowi dan Pak SBY harusnya mulai mengatur ritme. Kan gitu ya. Kalau secara politik itu candaan teman-teman ini kan bisa gantian lah setelah habis Mas Gibran ya AHY. Kan harus diakui. Misalnya kan begitu kan. Usianya juga masih cukup lah kan begitu loh. Kan tinggal dibagi-bagi aja itu kekuasaan kan gitu loh. Tinggal dibagi-bagi aja kekuasaan itu gitu loh. Dalam arti ketika orang pada leveling itu kemungkinannya kan sudah cukup besar itu untuk menjadi pemimpin nasional ke depan. Kita nggak menafikan ya. Kita punya Mas Gibran, kita punya KDM, kita punya AHY gitu loh, yang memang sudah mulai muncul di permukaan. Si Manis Buahlil juga udah mulai dimunculkan ya. MBG. Walaupun menurut saya dari segi patsunnya masih agak kurang kan gitu ya. Nah, tinggal lagi bagaimana menjaga itu tetap pada posisi tawar yang cukup tinggi di mata masyarakat, mata publik. Tapi kalau dikotori dengan hal-hal begini yang akhirnya publik mengkaitkan persoalan ijazah Pak Jokowi, persoalan ijazah Mas Gibran yang dipersoalkan oleh Roy Suryo dan Denny Indrayana yang latar belakang adalah bagian dari orangnya Pak SBY, ini kan rugi buat Pak SBY, rugi buat Demokratnya. Karena akhirnya itu terlalu laju tuh. Akhirnya orang berpikir bahwa ternyata yang mempersiapkan untuk melakukan perlawanan terhadap Pak Prabowo itu bukannya Gibran, tapi jangan-jangan AHY. Kan begitu loh, jangan-jangan 2029 AHY sudah bersiap diri untuk melakukan perlawanan dalam kontestasi 2029 melawan Pak Prabowo. Sebagai capres. Sehingga dia perlu juga untuk menekan posisinya Gibran kan gitu loh, yang dianggap potensial untuk melawan dia gitu loh. Dan teori-teori itu kan memang beredar Bang. Apalagi kemarin kan keluar survei ya dari 2 lembaga, salah satunya yang tidak diakui yang itu ya. Yang terduga itu dari indikator itu. Situ terlihat bahwa Mas Gibran ini ternyata sebagai capres masuk ke 4 besar. Oh, 4 besar ya. Dan cawapres itu nomor 2 setelah KDM dan nomor 3-nya itu AHY. Jadi orang-orang menghubung-hubungkan. Benar kata Abang, itu kasihan sekali Mas AHY dengan Pak SBY akan menghubungkan. Maksudnya gini, sebenarnya ijazah ini hanya sebagai pintu masuk, kan nggak mungkin lagi itu dibatalkan segala macam. Nggak mungkin. Karena kan udah ada ketetapan. MK udah tetap. Oh, iya. Ini pintu masuk untuk mendelegitimasi Mas Gibran. Betul. Supaya orang-orang memperbincangkan ini, Betul. meragukan bahwa ijazahnya memang Betul. tidak ada dan segala Betul. macamnya. Akhirnya masyarakat akan mengubah perspektifnya. Wah, daripada mendukung orang yang nggak jelas begini, Bermasalah aja lah. gitu ya. Nah, disitulah masuknya analisis-analisis netizen bahwa itu nanti supaya ada Mas AHY misalnya yang bisa menyalip, atau mungkin ada Mas Bahlil yang bisa menyalip. Jadi
tujuan-tujuan politik itu yang dominan menurut analisa netizen di media sosial gitu loh. Dan itu sangat masuk akal juga sih Bang sebetulnya kalau menurut gua ya. Iya, secara politik ya sangat masuk akal. Makanya kan bacaan itu kan akhirnya terbuka lebar tuh. Nah, harapan kita bahwa itu memang di luar sepengetahuan. Ya. Bukan bagian dari by design. Tapi kalau bagian dari by design, saya anggap ini bunuh diri secara politik. Karena politik kekuasaan itu kan memang butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Tidak boleh ngoyo, tidak boleh tergopoh-gopoh, harus berhitung matang. Karena momentumnya tipis sekali. Ketika momentum itu memang berbalik, bukan kemenangan yang akan diraih itu, pasti kekalahan. Dalam posisi sekarang, menurut saya, AHY tinggal menjaga diri, jaga badan, jaga kekuatan, nggak perlu genit-genit, nggak perlu main-main soal-soal yang nggak penting, gitu ya. Karena pada titik tertentu simpati rakyat akan kembali ke dia tuh. Kan begitu ya. Itu yang menurut saya ketika ini orang-orang ya, yang kita lihat netizen dan lain sebagainya, mengaitkan adanya apa yang tadi kita diskusikan, kepentingannya AHY, kepentingannya Demokrat, SBY dan lain sebagainya terhadap langkah-langkahnya Roy Suryo, langkah-langkahnya Denny Indrayana, kan rugi. Kan rugi, karena apa? Orang untuk membahas soal isu ijazah ini kadang agak-agak malu, Ben, gitu. Udah di tahap itu sekarang. Udah di tahap itu. Bagaimana coba? Orang yang mengeluarkan ijazah secara institusi, kelembagaan, menyampaikan secara terang benderang dengan data-data yang dimiliki oleh lembaga, bahwa betul ijazahnya asli, bahwa kami mengeluarkan ijazah atas nama ini, kan begitu ya, dengan nomor register ini masih juga dipersoalkan. Geli nggak coba? Coba. Begitupun dengan Mas Wapres, penyetaraan udah jelas dan lain sebagainya gitu, masih juga dipersoalkan. Jijik nggak coba? Jadi kayak nggak ada isu lain. Tapi setidaknya ya, kita bersyukur begini, ternyata sebegitu banyak dan kuatnya orang ingin melawan Pak Jokowi dan Mas Wapres, mereka tidak memiliki kekurangan yang ada di diri Pak Jokowi dan Mas Wapres. Jadi akhirnya isu murahan yang dipakai. Ya. Oh ya, jadi tidak ada isu-isu substansial seperti korupsi, main cewek kayak anak muda, kayak gitu ya, segala macam. Gitu biasanya ya. Anak muda kan gak jauh dari itu, jadi nggak ada isu-isu ijazah lah. Gitu loh, maksudnya akhirnya mereka cuma bisa memainkan isu-isu yang dianggap sumir. Iya. Oh, jangan sumir juga dong. Tapi, dekat rumah saya itu Bang. Namanya. Gitu loh. Tapi Bang ini gue ngeliat ya, kayak Roy Suryo katanya kan memang sudah bukan kader lagi, tapi kan orang tetap mengasosiasikan sebagai partai biru gitu kan, Demokrat. Lalu sekarang datang lagi Denny Indrayana. Orang kan kadang ini kayak ganti pemain atau apa. Tapi kan kita nggak ngelihat Partai Demokrat berusaha untuk menegur atau menyatakan bahwa itu bukan bagian dari keinginan partai. Itu kan belum pernah kelihatan Bang. Nah, menurut Abang gimana sebetulnya nih kondisi seperti ini sebetulnya? Nah, itu juga apa ada pembiaran? Apakah sempat ada omongan di belakang nggak? Karena nih terus-terusan aja nih bekas-bekas kader biru nih. Karena kan seperti kata Bang Semar tadi, itu kan merugikan Pak SBY dan Mas AHY. Kalau menurut saya merugikan secara politik. Seharusnya kalau memang merasa itu merugikan ya boleh ditegur atau apa gitu kan. Cuman mungkin karena begini ya. Cuman karena ini melihat popularitas, tingkat kesukaan masyarakat terhadap Pak Jokowi, terhadap Mas Wapres, itu sulit untuk dibendung, akhirnya menggunakan cara-cara yang menurut saya tidak patut gitu ya. Seperti yang dilakukan oleh Denny Indrayana dan juga Roy Suryo. Nah, bahwa itu mungkin saja ya ada di benaknya ya untuk ya sudah, siapa tahu itu bisa menurunkan tingkat kesukaan masyarakat terhadap Mas Wapres. Mungkin saja begitu juga. Kan begini, irisan orang ketika dia pernah menjadi bagian keluarga besar dan lain sebagainya, kalau hubungannya masih baik-baik saja, itu kita lihat bukan soal positioningnya sekarang tuh, bahwa bukan lagi petinggi partai, bukan lagi apa segala macam, tapi keberadaannya tetap diberi ruang. Bahkan ada beberapa momentum kegiatan kan hadir juga.
Ya. Bahkan isunya ya saya nggak tahu benar atau salah, bahkan juga pernah juga memberikan buku itu ke Pak SBY. Kan rumornya kan begitu. Nah, apakah itu benar atau tidak kita nggak tahu. Tapi kalau itu benar, berarti kan memang ada irisan. Ada komunikasi yang dibangun. Kan orang kalau mau datang ke kita pengen tahu kepentingannya apa. Ya. Kan begitu ya? Benny mau ngapain ketemu gua kan gitu loh. Mau ini Pak, gini. Oh suruh datang. Mau main ludo Pak, nggak usah gitu ya. Nggak usah, udah ngapain lah kan gitu loh. Misalnya gitu. Si Rasulullah mau ngapain? Mau ini Pak. Oh mantap juga kan gitu loh. Kan bisa juga begitu gitu. Bisa jadi. Kita nggak Bisa nuduh. jadi. Bisa jadi kita nggak nuduh, bisa aja begitu. Jadi pikiran-pikiran orang kan bisa saja mengira-ngira, menduga-duga gitu ketika memang itu berhembus isu soal itu. Dan itu mungkin saja, kan gitu ya. Atau mungkin juga kata Pak SBY mah AHY, cemen tuh urusan ngapain nggak usah ikut bisa jadi begitu. Atau mungkin pas dia ketemu dia bilang nggak usah lah gitu loh, gitu loh. Ngapain sih itu? Ngapain sih Masa kayak gitu-gitu. ijazah mau diurusin. Betul. Nggak usah ikut campur kita mungkin gitu. Males juga kali kayak kita. Iya. Kita kan males nih. Males. Pak SBY mungkin juga males juga. Males. Gitu kan. Ngapain biarin aja mereka dah. Gitu. Iya. Bisa jadi. Nah tapi kan mungkin belum juga komunikasi sama Denny kali. Oh, Jadi iya, Denny iya, minta dipanggil juga kali kan gitu ya. Oh ya, jangan kan begitu ya. Iya, dipanggil juga kan gitu loh. Biar bisa ada ini kan, ada leverage gitu kan. Iya, karena mengganggu nih kan gitu ya segala macam. boleh Tapi ya jadi. memang ya itulah politik ya, sangat cair, sangat dinamis gitu ya. Semua orang bisa menganalisa, menduga-duga dengan apa yang sudah disajikan ke ruang publik. Ini kan ke ruang publik sudah masuknya, Iya, iya. kan begitu ya. Isu segala macam termasuk kita. Apa yang kita diskusikan itu kan memang sudah menjadi isu publik. Gitu loh. Jadi kalau ketika Denny Indrayana beberapa waktu ini dia begitu ramai ya, dipergunjingkan, biarin aja lah. Kan kayak nggak ada kerjaan ya. Orang kan kayak nggak ada kerjaan, yang biasa sibuk nggak sibuk gitu ya. Biasa dianggap orang sudah tidak dianggap. Biasa didengar orang sudah tidak didengar. Dan dia harus membuat cara yang lebih bombastis. Lagi caper. Setidaknya ada alasan pulang kampung juga. Iya, lagi cari perhatian. Kan gitu ya. Pulang kampung buat isu. Buat itu. Jadi cari perhatian, ya nggak apa-apa juga. Tapi kan orang sudah mulai tahu ya, yang dipersoalkan apa dan lain sebagainya gitu ya. Yang pasti saya sih lagi-lagi meminta begini ya soal Denny Indrayana ya. Pertama sebelum dia membicarakan hal lain, dia harus tuntaskan dulu soal diri dia dengan status tersangkanya. Dia perjelas aja dulu. Jangan sampai sudah 11 tahun ini tidak ada kejelasan. Dijelaskan. Kalau memang nggak ada bukti, minta SP3. Kan gitu ya. Bagi penyidik Baris Krim Polri juga kalau misalnya memang dikuatkan dengan bukti-bukti, ya berproses. Jangan sampai orang berbelasan tahun disematkan sebagai tersangka itu nggak enak. Iya, jangan digantung-gantung juga nasib Jangan orang. digantung nasib orang. Kan gitu loh. Tapi kok Denny Indrayana tidak punya langkah apa-apa gitu loh. Itu. Kalau dia merasa memang dia merasa benar, dia merasa tidak terbukti melakukan tindak pidana gitu ya, harusnya dia memastikan rasa keadilan untuk dirinya minimal. Kalau ini kan enggak. Kayak Tom Lembong itu kan diusahain sama dia. Diusahain. Nah ini malah ngomongin soal rasa keadilan orang, rasa keadilan diri dia sendiri aja dia nggak perjuangkan gitu loh. Kan ini jadi kebolak-balik, tabolak-balik ini Ben. Tabolak-balik. Tapi gue sebenarnya merindukan juga dari Indrayana yang dulu. Yang waktu Iya dia kan masih kita suka Junggen, dengan pemikiran-pemikiran ya kan. sama kayak Refli Harun dulu. Ya, itu pemikiran mereka itu untuk kenegaraan itu berat sekali. Gitu ngeri kan. itu jadi rujukan kita semua, Ben. Ya jangan masuk ke urusan jazah. Iya akhirnya itu yang saya bilang. Akhirnya dia masuk satu gelanggang yang membuat nilai mereka menjadi turun. Di tengah di mata masyarakat, di mata publik, termasuk kita gitu ya, yang memang mengenal dari segi pemikiran mereka. Nah kita menyayangkan juga, prihatin juga kita dengan situasi itu gitu loh. Iya. Nah ini diulangi sama Denny gitu. Tapi sebenarnya ini kan gue kan ini ya termasuk Gen Z kan. Dan gue tuh mengenali Roy Suryo dari dulu dia emang di TV itu suka Telematika berkoar. ya. Iya kan. Lu dulu ada. Pasti Roy Suryo tuh. Lu nggak gitu? Iya benar, pasti. Iya, Pasti Roy Suryo. Ini asli apa enggak kan gitu kan. Nah itu jadi kalau Roy Suryo gue mengenali dari kecil, dari pas gue SD gitu kan. Nah tapi kalau Denny Indrayana tuh sebenarnya nggak begitu familiar gitu. Emangnya relevansinya dia tuh apa sih sehingga bisa dianggap wah ini apa yang dia bawa itu bisa dianggap kayak sesuatu gebrakan politik gitu. Ya nggak ada karena orang yang latar belakang ya disiplin ilmunya itu lebih dikedepankan soal akademiknya, terjun ke dunia politik ya begitu. Mentalnya nggak kuat. Mungkin itu untuk berpolitik. perbedaan antara
politik di meja akademis dengan real politik Dengan yang real ada politik. di lapangan, Politik praktis itu ternyata dan sebagainya. gapnya jauh banget. Jauh. Jadi Dan dia nggak siap gitu loh, Ben. gua kan sarjana ilmu politik nih, Bang. Ya sama lah kita. Tapi ketika kita turun ke bawah ke politik praktis, Iya. itu semua teori-teori yang ada di buku itu bubar semua, Bang. bubar. Apalagi Banyak yang Indonesia bubar semua. banyak yang nggak kepake. Dan kalau kita nggak siap, itu mungkin bisa jadi frustasi sendiri sih itu kalau dia. kata gua. Nah itu yang gue maksud ya, bahwa pada titik tertentu dengan tadi latar belakang yang kita sampaikan ya, status dia tersangka, maju pilgub kalah, maju DPR RI kalah, kan begitu ya. Terus dia lihat ternyata yang memutuskan sidang MK waktu itu anak Rusman juga. Akhirnya terakumulasi lah kekecewaannya, rasa sakit hatinya, karena ternyata kekalahan politik dia harus mencari kambing hitam, siapa yang harus disalahkan. Yang disalahkan ya Solo. Karena Ana Rusman ternyata jadi pamannya Gibran. Dan kebetulan 2015 itu presidennya udah Pak Solo. Jokowi. Walaupun mungkin nggak ada campur tangan sama sekali. 2020 masih Pak Jokowi. Kan begitu loh. 2024 masih Pak Jokowi di ujung. Kan begitu ya. Akhirnya semua mau ditumpahkan kesalahan. Kesalahan kekalahannya itu adalah kesalahan Solo. Yang seharusnya kalau dia berpikir secara akal sehat, kekalahan yang dia terima ada kekalahan karena memang dia tidak mampu untuk memenangkan pertarungan. Memang kurang kuat secara politik kekuasaan. Lah buktinya waktu dia nyalek 2024 cuma 26.000 orang yang memilih dia gitu loh. Akhirnya dia gagal mendapatkan kursi. Nah itu kan fakta-fakta politik yang harusnya dia menyadari gitu, bahwa ternyata memang gue kurang kuat nih kalau bertarung secara politik. Gue kembali aja lah ke akademik gitu. Balik kandang lah gitu loh. Jangan juga dipaksa-paksa. Akhirnya jadi ngaco. Abang ingat nggak apa yang Rocky Gerung pernah katakan? Apa dia bilang? Ijazah itu bukan sebagai tanda pernah berpikir, Iya. tapi sebagai Pernah bersekolah. tanda pernah bersekolah. Iya. Jadi gini Bang, kita ngelihat substansi demokrasi itu tidak hanya dari sisi prosedural atau administrasi doang. Prosedural kan ya harus lulus ini, harus mengikuti persyaratan ini, itu kan prosedural itu kan. Tapi substansi demokrasi yaitu bagaimana pilihan masyarakat itu ada substansi sebenarnya. Iya. Misalnya begini, seperti Bang Indra Denny Indrayana tadi itu 2 kali mencalon di pilkada maupun di legislatif, itu tidak dipilih. Sementara Mas Wapres Gibran itu 2 kali terpilih di Wali Kota Solo sama Wakil Presiden. Itu artinya ada pilihan masyarakat lah yang menentukan siapa yang akan terpilih. Betul. Itu. Bukan ijazahmu yang menentukan kamu terpilih. Bukan tingkat pendidikanmu, bukan cara leverage berpikirmu. Bukan itu yang dilihat pemerintah, dilihat oleh masyarakat. Tapi masyarakat tahu kepada siapa dia akan titipkan amanahnya itu kan. Dia. Substansi demokrasi kan itu. Iya. Jadi ketika Pak Prabowo Gibran dipilih oleh 96 juta masyarakat Indonesia, itu kan legitimasinya tinggi, Bang. Iya betul. 96 juta loh. Betul. Nah kalau ini mereka sudah terpilih, disahkan oleh MK, disahkan oleh KPU, kita berhentilah di situ membesarkan masa lalu. Kalau memang ingin mengubah pilihan politik masyarakat ke depan, bertarung dari sekarang untuk 2029, ya kan? Harusnya kan itu kan cara berpikir yang normal menurut gua Bang ya. Jadi makanya apa yang gua lihat tentang orang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, ijazah Mas Wapres itu cepil atau kekanak-kanakan kalau menurut gue sih. Iya dan ini kita bahas ini di sini bukan karena kita ingin mengangkat soal itu, tapi kan jangan sampai orang-orang atau masyarakat itu terpengaruh oleh isu-isu yang desas-desus dan isu-isu yang diangkat dengan secara tidak tidak pada tempatnya ini Bang. Itu makanya kita undang Abang di sini untuk menjelaskan sebetulnya dari perspektif Abang yang selama ini terkenal tajam gitu kan. Iya kan, kalau saya meyakini betul ya, masyarakat kita itu sudah cukup pandai dalam melihat apa yang disajikan ke ruang publik gitu. Ya aneh lah kalau misalnya ijazah Jokowi terus turun ke ijazah anaknya. Itu kan aneh tuh. Dari ijazah bapaknya gitu Pak Jokowi terus turun ke ijazah anaknya yang dipersoalkan, itu aneh. Itu kayak ngada-ngadi tuh. Itu kayak ngadi-ngadi, kayak nggak ada kerjaan gitu loh, kayak nggak ada kerjaan. Kita bisa ramalkan nanti ijazah Jan Etes pun juga ada. Iya, Jan Etes. Nanti Jan Etes punya anak begitu juga, Mas terus Kaisang, Ibu Iriana gitu segala macam. Jadi itu kayak aneh aja gitu. Kayak aneh aja gitu, karena kayak orang kayak apa ya, tidak punya hal lain yang dipersoalkan untuk mendiskreditkan keluarga itu
Selain isu-isu yang model-model begitu. Dan masyarakat kita, saya meyakini betul dia bisa melihat. Orang mau jadi sesuatu itu pasti diverifikasi. Apalagi sudah ada pengakuan lembaganya dan lain sebagainya, mengeluarkan ijazah dan lain sebagainya, clear. Nah ketika orang terus-menerus mempersoalkan, akhirnya antipati tuh Ben. Terhadap orang-orang yang berisik model kayak gini. Orang lama-lama pinter juga kan? Males juga gitu loh, antipati. Lu ngapain sih gitu, lu ngapain, apa ngeliat latar belakangnya. Oh karena sakit hati, karena kalah berkali-kali. Dan waktu itu Pak Jokowi yang berkuasa, dianggap Pak Jokowi cawe-cawe segala macam gitu loh. Nah ini kan yang akhirnya orang melihat, oh ini barisan sakit hati, orang pesakitan, buat apa didengar. Makanya saya kemarin ketika kalian menghubungi gitu untuk bicara soal kita diskusi ya di podcast ini soal Denny Indrayana, saya berpikir pentingnya apa ya? Karena sebenarnya karena nggak penting banget. Ini makin besar kepala nih kita ngomongin terus gitu loh. Tapi ya saya punya kepentingan untuk menjelaskan kepada publik bahwa ini nggak penting. Iya. Iya. Jadi kepentingannya adalah mengatakan ini tidak penting. Saya itu menyangka publik bahwa ini nggak penting gitu loh. Oke. Penonton politik gitu ya. Nah, semoga ini kita ngebahas Denny Indrayana cuma satu episode ini. Satu episode aja lah. Iya, nggak usah tambah-tambah lagi. Iya, karena nggak penting. Nggak penting. Gitu loh Ben. Bener ini nggak penting Ben. Gitu loh. Gue setuju Bang. Gitu. Yang penting itu kita menjelaskan ke masyarakat bahwa ini nggak penting. Iya. Setuju Gitu Bang. bener kan? Iya, bener. Nggak penting, nggak jelas. Punchline bagus tuh. Lu harus jadi klip tuh nanti. Iya gitu loh. Ini nggak penting. Tapi tuh yang gue suka ya, justru tuh banyak orang yang suka mengkonsumsi konten ini karena geram gitu. Karena geram. Jadi di TikTok tuh gini-gini geram ya. Karena geram gitu. Karena geram, karena gemes ya gitu ya. Gemes Kok- gitu, kok kayak ini apa sih ini orang? Dan mungkin ada juga orang yang ngerasa bahwa apa yang ingin disampaikannya itu diwakili oleh Bang Semar. Banyak juga yang begitu. Iya, makanya kan kalau kita begini, karena kita sering kali juga berinteraksi dengan teman-teman ya, dengan masyarakat segala macam. Kita juga ya lumayan tahu lah psikologis publik. Publik kita sekarang Ben butuh ketenangan, butuh kondusivitas. Itu. Karena negara kita bukannya kita menafikan ya, memang sedang berjuang ini untuk mengatasi banyak persoalan yang berdampak juga soal ekonomi. Kan begitu ya. Orang sudah mulai mengeluh soal hidupnya dan lain sebagainya. Kemarin orang sudah mulai bagi-bagi ayam. Kan begitu ya. Karena telur harganya jauh drastis murah, tapi pakan ayamnya naik. Jadi ayam dibagiin. Ayam dibagiin gratis. Iya. Gitu loh, ribuan ayam dibagikan di Jawa sana, Jogja dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa memang kita dalam posisi ekonomi kerakyatan itu masih banyak hal yang perlu dibenahi oleh presiden, oleh Mas Wapres. Nah, karena dalam situasi kayak gini, masyarakat kan butuh tenang, Ben. Udah nyari makan susah, tiba-tiba orang ngomongin ijazah, tiba-tiba ngasih sayembara lah segala macam kayak zaman kerajaan gitu loh. Kan penting juga orang lama-lama. Ini bulan Juli, bulan Agustus nih waktunya ibu-ibu bayar sekolah nih Bang. Bayar sekolah gitu, yang mau kuliah juga segala macam gitu-gitu loh. Jadi jangan juga orang coba untuk mematik keresahan publik di saat publik sedang butuh ketenangan. Gitu loh. Setuju. Jangan, siapapun itu, nggak cuma Denny. Ini model isu lagi ada kerusuhan apa sih? Kalau kecekcokan banyak. Oh itu setiap hari ada. Di rumah-rumah aja banyak cekcok gitu loh. Itu biasa aja, tapi kerusuhan. Orang sudah mulai pasang pagar tinggi-tinggi gitu di mal-mal segala macam. Ini kan apa ya? Jangan menebar ketakutan di tengah masyarakat. Tapi menebar keamanan, kenyamanan itu kan jauh lebih penting. Dalam situasi sekarang gitu loh. Nah ini janganlah model-model kayak gini. Aduh, sudahlah gitu loh. Kalau memang dia butuh tempat ya kasih tahu kita, nanti kita kasih tempat kan gitu loh. RN juga butuh kawan ditemanin. Punya kawan ditemanin. RN kan butuh dewan pakar juga sih. Gitu. Kan gitu loh. Gitu loh, jangan dengan cara yang begini lah gitu. Menurut saya nggak etis lah, nggak baik lah untuk publik gitu. Gitu ya. Oke kali Bang. Udah clear banget nih sampai ke Bang Semar lu. Jangan sampai kita sampai sejam ngomongin Jangan. Denny Indrayana. Jangan, karena nggak penting ngomong hal yang nggak penting gitu. Nggak penting itu. Kita Perkara buang jasa tuh nggak waktu, penting. buang umur. Gitu loh. Ini karena kau aja yang undang aku datang ke sini deh. Makanya aku datang. Walaupun dalam jalan tadi, oh ada kepentingannya. Tadi aku bilang, pentingnya apa ini barang kan gitu. Oh ada kepentingannya. Menyampaikan ke publik bahwa ini tidak penting. Wah itu tidak penting. Itu dia. Itu yang aku tadi diajak. Oh iya penting juga ini. Gue sebenarnya mau ngomong itu juga Bang, tapi
Udah duluan abang. Iya, berarti kita sama pikiran ya, sama pikiran ya. Gue tuh sama podcast ini tuh sama berapa ya 15 sampai 20 menit pertama gue dimana karena gue mikir kayak ini pentingnya apa nih Ya, itu pentingnya, itu pentingnya. Iya, menyampaikan ke publik bahwa itu tidak penting. dan gue kan sempat ngomong juga barusan gue sebagai Gen Z aja nggak tahu Denny Indrayana Iya, siapa itu relevansinya siapa. apa Iya. gitu. Kalau gue tahu Roy Suryo gitu. Makin gak penting lagi kan gitu buat kalian kan gitu. Makin gak penting lagi, udah gak tahu orangnya, nggak ngerti apa yang dimaksud kan gitu Iya. ya. Ya makin gak penting lagi. Jadi maksudnya kita di sini podcast adalah untuk mengatakan kepentingan kita ada mengatakan ini semua tidak penting. Tidak Jadi penting. kalau misalnya ada TikTok, ada tentang Denny Indrayana, langsung swipe ke atas. Gitu. Gak usah di like, Karena gak usah nggak komen, gak usah ditonton lebih dari 4 detik. Iya, karena nggak penting. Langsung Selesai swipe ke atas, Nggak- kalau iya, ke kiri iya. apa itu? Kalau ke Match. kiri, Match. pakai lo bang ya. Di umur segini masih sering pakai lo ya bang. Jangan mancing-mancing bro. Pengetahuan itu Waduh. penting bro, walaupun nggak melakukan tapi pengetahuan itu perlu. Iya, Bahaya. Itu, Abang kita udah satu ini masih pengetahuan. pemain. Kira sudah jadi pelatih. Bukan masih main. Iya lah. Tapi begitulah. Terima kasih Oke. Bang Semar Mardiansyah Makasih, Bang. sudah Sama-sama datang dong. untuk Ya, gua mengatakan. jadi akhirnya tadinya gue rasa nggak akan happy, jadi happy juga. Karena Iya. akhirnya ketemu kepentingannya. Iya. Soal Emang nggak penting kita gitu ya. nggak salah milih narsum. Nggak salah. Nggak salah. Tapi emang serunya sih sebenarnya lebih seruan pembahasan di backstage-nya Iya, backstage. daripada di front stage-nya hari ini ya. Iya. Yang suatu saat itu akan naik juga. Akan naik juga. Ini ada ditahan-tahan nih, tapi Iya. penonton Rilpo sabar dulu. Iya, Jadi sabar. seperti kata Nunggu Pak momennya. Jokowi, tunggu tanggal mainnya. Nah, itu dia. Tunggu itu. tanggal mainnya. Saya akan lawan. Ya, kita akan lawan. Oke, thank you guys. Sampai ketemu. Sudah menonton Real Politik episode kali ini. We will Thank you, see you in the thank next episode. Bye-bye. Bye bye.